Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wizky Mediansyah. Di sini aku akan mereview buku ini. Di mana ini adalah buku Simpul PMI, di mana pengarangnya itu adalah Pak Hujan Alfas. Jadi buku ini adalah buku yang diterbitkan langsung oleh pimpinan besar PMI pada tahun 2015. Jadi hadirnya buku ini tuh untuk sebagai penyelarasan persepsi dan pemahaman tentang bagaimana PMI dalam tonggak sejarahnya. Oke, di dalam buku ini dijelasin nih di halaman pertama, ini mungkin menjadi part 1 ya, bahwa dulu PMI itu hadir atas dari mata rantai IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Namun sebelum ngebahaskan sana, aku bakal ngebahas nih. Sebenarnya sebelum berdirinya PMI, udah berdiri nih organisasi-organisasi kemahasiswaan, seperti hadirnya PMNU di Bandung. Terus pun ada KMNU di Jakarta, adapun Imanu di Jakarta dan KMNU di Surakarta. Namun pada saat itu belum disepakati dan diamini oleh PBNU karena lahirnya Imanu, PMNU, KMNU itu lahir tahun 1955 dan pada saat itu IPNU baru lahir. Ketika kemudian pada saat itu mengamini berdirinya organisasi kemahasiswaan, pada saat itu ditakutkan akan pada akhirnya mengganggu ekstensi dan keberadaan PMI, keberadaan IPNU seperti itu. Nah, kita bahas bahwa PMI ini tidak terlepas daripada hadirnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di mana dulu IPNU lahir pada tahun 24 Februari 1954, di mana dalam sepak terjangnya pernah dikemukakan suatu gagasan dan mungkin ditulisin pada Kongres kedua di Pekalongan, di mana pada saat itu dilontarkan bahwa perlu hadir sebuah organisasi atas nama kemahasiswaan pada saat itu, karena pada saat itu sangat menggebu-gebu nih organisasi kemahasiswaan yang turut harus hadir seperti itu, dimana ternyata banyak kondisi yang pada akhirnya mendesak untuk organisasi kemahasiswaan lahir, dimana dalam situasi kondisi politik pada saat itu banyak organisasi partai yang mempunyai underboro partai di kalangan mahasiswa. Jadi pada saat itu banyak organisasi sayap partai di mahasiswa sebagai pelatihan ideologi maupun sebagai tonggak perjuangan daripada partai itu sendiri, seperti Masyumi yang pada akhirnya dekat dengan HMI seperti itu. Nah, kita balik lagi, terus pun pada saat itu didesak dengan kebutuhan daripada tubuh Nahdlatul Ulama sendiri, di mana pada saat itu Nahdlatul Ulama keluar daripada partai Masyumi tahun 1952, di mana pada saat itu NU keluar lahir sebagai organisasi terbesar, partai terbesar ketiga setelah PNI, Masyumi, dan ketiga yaitu Nahdlatul Ulama, di mana awalnya ketika NU berafiliasi dengan Masyumi itu hanya mendapatkan 2 kursi. Setelah menjadi partai secara independen, NU itu menjadi organisasi yang memiliki 45 kursi, bayangkan. Dan pada saat itu kondisinya itu mempunyai banyak jatah dan jabatan-jabatan strategis, namun yang dilakukan oleh NU sendiri adalah mengenukan sarjana-sarjana seperti itu, sehingga pada akhirnya ini menjadi sebuah kekhawatiran bahwa kemewahan dan kegagahan marwah Nahdlatul Ulama sangat katakanlah sangat murah sekali diberikan kepada orang-orang non organisasi seperti itu. Hingga dalam suatu kondisi itu pun bahwa perlu adanya organisasi kemahasiswaan Nahdlatul Ulama seperti itu pun berikut dari sisi mahasiswanya ini. Ternyata mahasiswa NU pada saat itu sudah tidak searah lagi, tidak sepemikiran lagi dengan HMI kayak gitu. Bahkan Tolah Ahmad bilang bahwa HMI tidak lagi mampu menjadi organisasi Islam yang betul-betul berdiri di atas semua golongan. Gagasan-gagasan daripada PMI atau Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi menjadi hal yang betul-betul menjadi pertimbangan seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu, pertama tadi dilontarkan pada Kongres kedua IPNU, setelah itu dilontarkan pula pada Kongres ketiga IPNU di Pekalongan.
dimana di sana sudah muncul kesadaran bahwa memang perlu kita menjadikan sebuah organisasi. Kalau semisal pada awalnya memang ditakutkan mengganggu eksistensi IPNU, keberlanjutan IPNU, maka pada sini muncul sebuah jalan tengah di mana organisasi kemahasiswaan NU pada saat itu berbentuk DPT, Departemen Perguruan Tinggi, seperti itu. Jadi mulai sadar nih IPNU. Dan setelah berjalannya waktu, ternyata mahasiswa NU di bawah naungan IPNU itu mempunyai beberapa hal yang menjadi kendala. Pertama, ternyata strategi cara belajar, strategi perjuangan, cara belajar, keingintahuan, dinamika, dan perilaku itu ternyata berbeda jauh dengan mahasiswa, sehingga pada akhirnya perlu untuk mahasiswa NU ini berpisah daripada IPNU yang bernotabene pelajar. Terus pun di sisi lain, pada saat itu ada satu organisasi yang eksis, konfederasi daripada organisasi ekstra universitas, yaitu PPMI, Persatuan pokoknya PPMI, Mahasiswa Islam Indonesia intinya. Dimana saat itu adalah sebuah organisasi yang sangat eksis kayak gitu, yang dimana pada saat itu PPMI membuat sebuah senator dan dema di setiap universitas, yang diharapkan hadirnya SEMA dan dema ini membuat sebuah wadah bagi mahasiswa yang ingin betul berkuliah, karena pasti itu banyak mahasiswa yang betul-betul berpolitik kayak gitu, karena banyak partai yang berafiliasi dengan organisasi kemahasiswaan kayak gitu. Sehingga karena pertama tadi secara dinamika, strategi perjuangan, perilaku itu berbeda, terus pun yang kedua akses daripada mahasiswa NU yang di bawah naungan IPNU itu sangat terbatas, maka pada saat itu muncullah kesadaran bahwa perlulah kita membuat organisasi yang betul-betul terpisah dengan IPNU, seperti itu. Hingga pada akhirnya pada Kongres IPNU itu mulai dibentuk organisasi yang betul-betul terpisah kayak gitu. Ternyata di sana dalam kongres tersebut masih ada perdebatan sih sebenarnya, cuman banyak yang condong bahwa perlu dibentuk organisasi yang betul-betul terpisah kayak gitu. Sehingga pada akhirnya sahabat Said Budairi, terus Makmun Syukri dari Hizbul Huda berangkat kepada Idam Khalid untuk meminta izin untuk dibentuknya sebuah organisasi mahasiswa NU yang betul-betul terpisah. Dan pada situ Kiai Idam Khalid merestui akan didirikannya sebuah organisasi kemahasiswaan dengan amanat bahwa ilmu jangan sampai ilmu untuk ilmu harus diamalkan dan berdampak manfaat bagi masyarakat, seperti itu. Sehingga pada akhirnya dibuatlah 13, setelah kongres itu dibuatlah 13 sponsor, atau saat ini kita sebutnya 13 muassis. Seperti itu ada saya Khalid Mawardi, saya Budairi, Sobi Ubaid, Hilman, Makmun Syukri, Laili Mansur, Nuril Huda, Khalid Darbuko, dan lain-lainnya, di mana diselenggarakan pada 14 sampai 16 Januari, Februari, Maret, karena penyusunan daripada proses daripada penyusunan PMI itu tersendiri terjadi selama 1 bulan. Nah, setelah berjalannya waktu pada tanggal 14 sampai 17 April, nah telah dibuat nih bahwa PMI mempunyai anggaran dasar seperti itu. Enggak, bukan anggaran dasar. Iya, betul, peraturan dasar sama nama organisasi saja. Dan 14 sampai 16 ini adalah rapatnya. Kenapa tanggal 17 April? Karena diberlakukannya peraturan dasar itu mulai tanggal 17, sehingga tanggal 17 lah inilah yang kemudian disepakati untuk tanggal berdirinya PMI hingga saat ini, seperti itu. Namun ternyata dalam sepak terjangnya PMI pun menghadapi beberapa banyak respon dari berbagai pihak. Pertama dari tubuh HMI. Dulu kan banyak mahasiswa NU yang masih bergabung dengan HMI ya. Di sana banyak mahasiswa NU yang dipecat dari HMI, sehingga pada akhirnya menimbulkan atau menghambat eksistensi daripada PMI itu tersendiri. Sehingga pada akhirnya Mahmud Junaidi yang sebagai ketua, sebulan setelah beliau dilantik itu
bermusyawarah dengan HMI yang pada akhirnya ya sudah kita selesaikan saja. PMI ya PMI, HMI ya HMI. Terus pun ada respon daripada kiai-kiai itu tidak sepakat bahwa PMI itu menyatukan antara putra dan putri. Harusnya PMI itu layaknya seperti IPNU. Jadi ya IPNU dan EPPNU gitu, putra dan putrinya itu terpisah. Itu sangat, menurut pandangan kiai itu sangat keluar daripada tradisi NU. Tapi dengan dengan gagasan dan argumentasi yang betul-betul bisa dipahami, ternyata kiai pun memahami hal tersebut. Bahkan ketika dalam suatu kongres, kalau nggak salah pelatihan itu, kongres ini kalau nggak salah, dimana ada penampilan daripada putri gitu. Jadi ada anak PMI putri yang nampilin nyanyi gitu, sehingga itu pun menjadi sebuah respon bahwa putri itu nggak boleh menyanyi di depan kayak gitu. Tapi dari sisi lain ternyata dalam kiai pun mengamini bahwa PMI pun betul dan mempunyai gagasan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan dalam sepak terjangnya tentunya PMI pun mengalami berbanyak masalah, dimana dalam suatu kondisi politik pada situ PMI sangat bersikap tegas dalam hal merespon sosial politik di Indonesia pada situ. Kiranya mungkin ini menjadi persatu karena sudah 11.32. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Semoga awan hitam tidak sempat hinggap menghantui dan menghinggapi rumah besar kita, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.